Untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro dan juga Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mas Wison. Selamat sore Mas. Ya, baik. Sore. Kami juga sudah mengundang dari pihak PDI Perjuangan, namun hingga saat ini masih belum ada yang mengkonfirmasi untuk kehadiran untuk berdialog bersama kita di sini. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, 2021 katanya PDI Perjuangan yang menyebutkan supaya PPN menjadi 12% di tahun 2025. Pada saat itu Pak Bambang apakah mengingat sebenarnya inisiatornya siapa? Ada namakah? Jadi kita kembali ke rekam jejak baik di DPR maupun rekam jejak digital di Komisi 11 maupun harmonisasi di Badan Legislasi masih tersimpan rapi kok. Jadi saya pikir kita tidak perlulah kita mengungkit satu hal yang sebenarnya semua terdokumentasi dengan jelas gitulah. Jadi kita tahu bahwa pasca pandemi ada penyelarasan terkait keuangan negara kan. Pasca pandemi 2020 ya, kita lakukan harmonisasi beberapa peraturan. Di Komisi 11 itu kalau nggak salah itu ada 3 undang-undang ya yang dibahas untuk penyelarasan penguatan pendapatan negara saat itu. Salah satunya ya ini HPP PPN ini gitulah. Nah, seingat saya, jadi waktu itu kita kan semua tahu bahwa 2021 itu kita tahu bahwa pemerintahan saat itu kami fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu anggota koalisi. Ya, pimpinan koalisi saat itu adalah fraksi PDI Perjuangan dan kita juga paham bahwa saat itu pemerintahannya adalah pemerintahan PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo yang saat itu adalah juga merupakan kader PDI Perjuangan gitulah. Kita bukan dalam konteks kita mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi intinya dulu inisiatif itu adalah inisiatif pemerintah dan kami di DPR karena tujuannya untuk penguatan keuangan negara kami mendukung. Terlebih lagi saat itu fraksi kami adalah ada di fraksi koalisi pemerintah gitu. Baik Pak Bambang, tapi artinya ini jelas ya inisiasi dari PDI Perjuangan. Tapi mengapa kemudian pada rapat beberapa waktu lalu justru dari PDI Perjuangan yang mempertanyakan kemudian kebijakan mengenai PPN 12% ini? Ya inilah ini kita harus melihat, kita harus cerdas ya dalam berpolitik. Ini kita tidak ingin masyarakat terkecoh dalam satu permainan politik ya. Kalau saya bilang ini politik tiki-taka yang saya pikir tidak mencerdaskan bangsa kita gitu. Kita harus konsisten dalam berpolitik kan. Pertama ya, kita tahu bahwa 2021 itu sebenarnya skema PPN sudah diatur dengan jelas di Undang-Undang HPP ini kan. Itu jelas pada saat itu di pasal 7 itu diatur 2 skema. Skema pertama adalah PPN naik. Itu yang harus kita ingat. PDI harus mengingat di pasal 1 itu jelas bahwa ada kenaikan dari 10 ke 11% yang harus mulai berlaku dari tanggal 1 April 2022. Kenapa saat itu mereka tidak komplain gitulah. Kenapa giliran pemerintahan ya Bapak Prabowo mereka sekarang komplain. Jadi jangan seolah-olah kita mau mencari ceruk simpati masyarakat. Padahal kita yang berbuat gitulah. Sebaiknya ya kalau ini ya akuin saja kami yang melakukan dan kami melakukan kalau memang ini sadarin gitu loh. Bukan dalam hal ini melempar batu kan seolah-olah ini kami Gerindra, ini Pak Prabowo saat ini hanya menjalankan perintah undang-undang loh kan. Undang-undang yang dibuat oleh adalah PDI Perjuangan gitu. Baik. Saya ke Mas Agung. Ya. Mas Agung, kira-kira menurut Anda permainan politik seperti apa yang ingin ditampilkan sebenarnya di sini? Ya, saya menyederhanakan 2 hal, Mas. Ini ada istilahnya politik PPN 12%, Pak Bambang.
Jadi politik PPN 12% dan PPN politik 12%. Jadi tipis bedanya tapi luar biasa efeknya. Jadi kalau soal politik PPN 12% ini ya ini memang populis ya. PDIP ingin mengambil insentif elektoral untuk meningkatkan posisi tawarnya di hadapan pemerintah, di hadapan publik juga. Tapi sedikit banyak di tingkat elit ini kan seperti cuci tangan ya. Karena secara story dan historinya ini ternyata PDIP yang turut serta menginisiasi itu, yang menolak hanya PKS saja Pak Bambang ya Betul, betul, sebenarnya. betul. Ini tukar posisi nih, PKS-nya di dalam, PDIP di luar. Jadi PDIP Bahkan berupaya waktu itu juga PKS. P3 juga minta penundaan pelaksanaan gitu. Catatan. Betul. Nah, jadi itu politik PPN-nya. PPN politiknya apa? Ini sedikit banyak bisa berdampak terhadap citra ya, kemudian tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah, Mas Wilson ya. Sehingga memang mau tidak mau perlu upaya-upaya konstruktif, produktif dari pemerintah untuk meminimalkan hal semacam itu. Dan salah satunya bisa lewat Perpu ya, bisa lewat kemudian komunikator pemerintah secara aktif, responsif, merespon beragam macam ya keluhan aspirasi publik yang sekarang yang berapa kali viral juga seperti itu. Jadi dijelaskan misalkan limited items itu apa saja, barang mewahnya apa saja. Segera karena apa? Karena pasar sudah bergerak ya. Harga-harga sudah naik dulu sebelum diumumkan 1 Januari. Seperti itu. Nah, komunikator pemerintah ini saya lihat belum belum maksimal ya berperan seperti itu. Nah, yang ketiga yang perlu dipastikan ya pemerintah dan PDIP-nya duduk bareng Pak Bambang Iya, iya. supaya win-win ketemu. Ya kalau nggak bisa Perpu ditunda lah gitu. Kalau misalkan nggak bisa ditunda, ya pokoknya cara lain lah. Karena kan memang asumsinya ya ekonomi kita membaik pasca pandemi. Ternyata sebaliknya justru. Nah karena Baik. asumsinya sudah tidak pas, tidak tepat, mungkin perlu penyesuaian-penyesuaian supaya efek negatifnya tidak terlalu besar di masyarakat, Mas Wilson. Baik Mas Ya Agung, tapi tapi saat Mas ya silakan, Wilson, silakan Mas Bambang. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini posisinya adalah hanya sebagai pelaksana undang-undang, itu yang harus dicatat. Dan ini produk 2021 dan dipimpin oleh pemerintahan PDIP sendiri. Jadi menurut kami ya, jadi saat ini Pak Prabowo sudah akan melaksanakan gitu loh, melaksanakan skema yang kedua lah, bukan skema pertama, dan itu sudah diatur dengan jelas di undang-undang gitu loh. Nah, saat ini giliran pelaksanaan ini mau dilaksanakan, mereka kritik sendiri aturan atau undang-undang yang mereka buat sendiri gitu loh. Baik. Ini kan mau seperti kata Mas Agung tadi, mau cuci Baik. tangan kan, tapi seolah-olah ingin menyudutkan kita gitulah, gitu. Dan ingatlah bahwa Pak Prabowo dalam hal ini akan melaksanakan undang-undang, tapi karena rasa empati beliau kepada masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini, dia pilih-pilih kan, Baik. pilih-pilih, tidak serta-merta lah, tidak sama lah dengan Jadi waktu menurut 2022 lah. Jadi menurut Mas Bambang di sini PD Perjuangan sebenarnya kayak ini mau cari simpati dari warga ya, karena berperan sebagai hero, karena di sini warga juga mungkin ada yang berbeda pendapat dengan pemerintah untuk PPN 12% ini. Seperti apa? Ya, itulah kan saya sempat kutip bahwa kita ini dalam berpolitik ya jangan seperti Sentuni lah gitu kan. Dan kita ini harus ini jangan menepu air ini didulang terpercik muka sendiri gitu loh. Kamu yang berbuat kok kita yang suruh ini seolah-olah kami yang salah gitu loh. Kita ini hanya ikut dulu, kita anggota koalisi loh kan. Baik. Jadi menurut kami ya ayo kita mari bersama-sama, kita ini Pak Prabowo hanya ingin melaksanakan undang-undang karena presiden harus menjalankan undang-undang yang sudah disepakati kan, dan undang-undang HPP ini sudah disahkan di tahun 2021. Nah, dan ini pelaksanaan tahap kedua, bukan tahap pertama lah, ini tahap kedua lah ini kan. Baik. Yang 11 menjadi 12. Tuh. Jadi saya pikir, dan itu pun Pak Prabowo dengan bukti keberpihakan kepada masyarakat, dia pilah-pilah, dia hanya naikkan, jadi dia tidak disalahkan, tidak melaksanakan undang-undang, dia laksanakan tapi dia pilah kan, yang hanya barang mewah saja yang dia jalankan gitu. Baik, Mas Agung, artinya lemparan bola panas ini benarkah bisa dikatakan untuk mencari simpati dari warga untuk perpolitikan ke depannya menurut Anda? Otomatis Mas ya, ini juga menegaskan posisi PDIP di seberang kekuasaan.
sehingga publik tidak sendirian mengimbangi ataupun menjadi checks and balances supaya demokrasi kita, pemerintahan kita berjalan sesuai koridor seperti itu. Dan ini kabar baik. Walaupun kabar buruknya ini gimana PPN-nya bisa ditunda atau dibatalkan Pak Bambang, karena kelas menengah ini yang saya kira paling kena banget gitu ya. Kalau menengah ke bawah tadi sudah ada respon-responnya ya, bansosnya dan seterusnya. Kelas menengah ini bansos nggak dapat, efeknya kena Pak Bambang. Jadi ditekan atas, ditekan bawah. Nah maksud saya perlu ditinjau ulang untuk kelas menengah ini juga perlu disiapkan insentif yang terukur, yang jelas supaya meringankan beban mereka, karena keluhan terbesar justru kelas menengah. Dan saya kira apresiasi kepada kelas menengah yang selama ini rutin menyelamatkan bangsa kita dari krisis Pak. Ya, 98, 2008. Nah ini harapannya ada stimulus atau penyesuaian kebijakan lah untuk kelas menengah. Jadi saya fokus kelas menengah karena kelas menengah ke bawahnya sudah dipikirkan. Iya, iya. Jadi itu salah satu mungkin yang akan kita harmonisasikan dengan pemerintah antara Komisi 11 maupun ini. Karena posisi pemerintah hanya pelaksana undang-undang. Jadi bukan karena saya di sini duduk sebagai anggota DPR, kita juga akan ikut mengawasi pemerintah gitu dalam pelaksanaan RUU-HPP. Nah, gitu. Baik Pak Bambang, tapi saya mau tanya dong, ini kan sebenarnya bisa dianulir seperti itu lewat Perpu. Nah nanti ini mungkin tadi ternyata Mas Agung juga meminta ada insentif atau ada kebijakan yang bisa ditinjau kembali untuk PPN 12% ini. Karena memang masyarakat juga mengeluh dan harga-harga sudah mulai naik di beberapa daerah. Jika nantinya kita berandai-andai, Perpu diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menganulir PPN 12% ini. Artinya secara politik PPN 12% nanti yang diuntungkan siapa, Pak Bambang? Singkat saja. Jadi kalaupun Perpu itu ada landasan penerbitannya. Kita tidak serta-merta juga mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perpu. Itu hak melekat di pemerintah, dalam hal ini Presiden kan. Perpu dapat diterbitkan ada beberapa aspek politik. Nah, kami itu sebenarnya ingin menghimbau, sebenarnya kita sepakat dengan ini. Jadi niat baik, saya paham bahwa PDIP juga ada niat baik untuk ikut membangun. Tapi dalam hal ini harus terang juga gitu loh. Dia harus juga akuin dong, kami yang buat gitu loh. Kan? Baik. Bukan juga dalam artian dia seolah-olah melempar bola panas kan. Jadi seolah-olah mau ambil ceruk elektoral kepada masyarakat kan. Itu yang mungkin semua partai-partai akhirnya semua komplain kan, lah kok ini dia yang buat, dulu mereka yang mengorkestrasi RUU ini, ya mereka, saya bilang kan, kita ini hanya ikut, kita anggota koalisi kan, kita anggota koalisi, kita diminta bahas kan, dan cukup dipahami masyarakat bahwa RUU ini pemerintah gitu kan, dan pemerintah waktu itu pemerintahan PDI Perjuangan yang kadernya menjadi presiden waktu itu gitu lah. Baik. Gitu. Jangan gara-gara pilpres terus apalagi ini terus habis gitu, jangan kita emosional karena satu pemilu atau apa kan. Udah pemilu sudah usai kan, kita harus gentleman lah dalam satu pengambilan kebijakan. Oke, ini produk kami gitu lah, gitu kan. Jadi jangan kesannya kita ini kayak paling hero gitu lah. Baik, kita akan nantikan seperti apa bola panas dan juga politik PPN 12% ini seperti apa outputnya, dan juga kita juga nantikan seperti apa kebijakan dari pemerintah terkait dengan PPN 12% ini. Terima kasih atas waktunya Pak Bambang dan juga Mas Agung telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sama-sama.